Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Bingung ya? Saham pilihan abis merah si Om Yusa ngasih. Hijau semua naik. Wah. Mantap ya. Iya. Alhamdulillah lah naik gitu ya. Walaupun kita bisa menganalisa, ambil beberapa lot gitu ya, berapa ribu lot ya kan. Tapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan atau market Tuhan dan market lah ya, kita bisa menghasilkan ya. Siapa yang dapat ICBP angkat tangan ya. Siapa yang dapat ikan angkat tangan ya kan. Siapa yang dapat PTPW angkat tangan. Mantap ya. So nanti gue bahas kenapa gue bisa mendapatkan hal tersebut gitu ya. Seperti yang gue bilang, ilmu gue tadi yang kemarin itu, kalau merah kalian bisa lihat tuh di saat merah ya, jangan bilang serok-serok dulu, lihat candlenya. When you see the market, when you see the candle, itulah emosi yang ada gitu ya. Orang akan bilang pakai candle fundamental gitu ya, pakai candle eat candle, pakai apa, semuanya istilah doang guys ya. Semuanya mungkin istilahnya agak-agak gimana gitu, tapi kalau lo ngerti logikanya yang gue bilang tadi, terserah habis itu lo mau pakai dengan istilah yang macam-macam gitu ya, long leg gitu kan, leg with stocking atau apa, terserah. Tapi intinya adalah gue berharap lo cuan semua ya. Kalau dia mantul, besok juga mantul lagi, alhamdulillah. Tapi ingat, besok 5 Agustus pengumuman biasanya sore ya. Jadi kalau ada gojlekan di sore, hati-hati ya. Kalau misalnya kalau gua ngajarin di forex, biasanya gua akan mengajarkan stay out dulu gitu ya. Stay out of it. Nanti akan ada tren yang terbentuk di hari berikutnya, baru lo ambil. Tenang aja, nggak usah takut ketinggalan. Lo ada Om Yusa, lo ada Tape Trader 8. We will guide you to the end. Okay? Alright. Nah, sekarang gue akan menjelaskan mengenai IHSG Blue Chip Rebound. Nih, gambarnya orang basket tuh lagi rebound ya. Saham-saham ini gue lihat adalah saham-saham ini yang banyak ditunggu. Kenapa? Karena ini kayak stress test ya. Kalau dulu gue di kantor bilangnya stress test, di saat lagi jebol gitu ya. Terus orang-orang yang bagus yang akan menopang perusahaan tersebut, itulah yang kandidat atau potensial talent gitu ya. Nah, ini juga gitu. Potensial saham yang akan rally adalah saham-saham yang ditunggu oleh trader, investor lokal maupun asing. Nah, kalau gua ngelihatnya, ini adalah salah satu indikator yang bisa kita lihat. Bukan sesuatu hal yang menjadi hakiki. Tapi kalau chartnya bagus, ditunggu orang, di saat kemarin merah malah banyak yang mungut, itu adalah salah satu alasan yang bagus. Apalagi dia big cap, lagi sideways dan segala macam. Oke? Nah, kita akan bahas juga analisa dan saham pilihan IHSG dan Blue Chip. Lo udah lihat ya tadi gambarnya orang boxing, men. Orang boxing kenapa? Karena he has to fight it gitu kan. Dan dia lihat fight it itu back, rebound, ambil lagi apa segala macam. Because kita mengarungi market guys, oke? Kita nggak cuman jatuh, tapi the way we rebound, bagaimana cara kita rebound, yang tadi gue bilang, kayak kemarin, baca candle, bagaimana dia reboundnya itu yang kita lihat. Ya, jangan nyerok doang, jangan ambil bawah doang, tapi lihat bagaimana dia rebound. Kalau dia reboundnya cantik, lo juga ikutan rebound, oke boys? Alright, nah ini dia, ya. Jadi gue masukin nih. Nah, dari foreign guys, gue yang tadi gue lihat ada, ini adalah saham-saham yang diserok dari kemarin ya. Satu BBCA, ICBP yang merajai top gainer gitu ya. Ada INDF, BBRI walaupun sideways tapi tetap diserok guys oleh asing gitu ya. PTBA surprisingly, Cepin, KLBF, BBTN, BSDE, MKAS, Adro dan segala macam ya. Tapi menurut gue sahamnya itu-itu aja guys. Sebenarnya kalau lo lihat
sahamnya itu aja. Lo lihat SP gua juga, saham pilihan gua juga itu aja sebenarnya. Kalau lo lihat rentang dalam setahun, keluarnya nama-nama itu aja. Apa namanya, Inco, ya kan, MDKA, BBCA, BBRI, ICBP, Cepin, dan segala macam, MKAS gitu ya. So, kalian udah tahu tuh rutinnya seperti apa, dan kalian nggak bergantung lagi sama video gua sebenarnya. Yang penting kan gua buat kalian mandiri gitu kan. I don't care about the views, I don't care about pelatihan gitu ya. Kalau lo mau ikut ayo, tapi yang penting kalian bisa jadi mandiri. Oke? Nah, ini yang pertama ya, dari foreign. Yang kedua dari lokal. Lokal malah banyak yang ambil BMRI. Di sini juga ada BMRI ya, setahu gua. Dan di sini nggak ada BMRI gitu ya, tapi ada yang lain. Nah, di sini dia ngambil UNTR, HMSP, dan segala macam, which is good kalau menurut gua, which is good gitu ya. Banyak yang spekulasi di sini ya. Tapi kalau menurut gua oke-oke aja, tapi kita harus lihat chartnya ya. Oke, speaking about chart, kita akan lihat chartnya ya. Mungkin kita akan lihat dari sini dulu. Oke. Aduh, udah ada MKAS aja nih. Jangan tanda nih, tanda apa? Tanda jalan, tanda caur apa tanda apa? Oke. Nah, lihat ya. Bertahan di sini. Ya, kotak yang biasa gue garisin, takut banget dia sama kotak gue gitu ya. Dia naik, mudah-mudahan besok kalau turun pun nggak nyampe mantul lagi di sini ya guys. Kalau nggak dia naik. Kalau misalnya declare bahwa di atas 5, minusnya minus 4, minus 3, pasti insya Allah di sini ya. But anyway, bulan ini harusnya sih merah ya, tapi kamu harus hati-hati guys ya. Hari ini merah, jadi akan kepentok-pentok sini. Mudah-mudahan Oktober November dia mulai melaju ke sini ya. Nah, anyway guys ya, ini mudah-mudahan bisa tembus ya. Kalau enggak, kalian hati-hati. Besok hari tanggal 5, hari keramat. Kenapa hari keramat? Karena biasa setelah quarter itu selalu kayak begitu guys ya. Gue kasih lihat ya di sini ya. Nih di monthly ya, 2008 sama kejadiannya kayak gitu. Setelah quarter ya, 3-4 bulan ini kejadian kejadian Black Monday-nya ya. Black Monday-nya itu kalau nggak salah 29 Oktober apa berapa gitu ya. Nah, di sini nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Exactly sama kayak kita. Setelah black-nya 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya. Nah, setelah itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, merah dulu baru ke-6 baru jalan. Oke, mudah-mudahan sekarang juga kayak begitu, minimal nanti akan jalan ya. Jadi kita lihat nih, mudah-mudahan dia lancar jaya. Kita lihat bulanannya ini, dan kalau misalnya dia ternyata melihat bahwa ini ada perbaikan, maka dia akan lancar jaya ke atas. Oke, sip. Itu juga guys kita lanjut ya. Gua nggak banyak waktu, kita langsung ke ininya kita. Saham pilihannya kita. Oke, gua bahas dulu ini guys. Kenapa sih Om Yusa bisa lihat kayak begitu gitu ya? Ini sih sebenarnya sama aja ya. Jadi di saat dia mantul ya, di saat dia malah hijau, merah, semuanya hijau. Kejadiannya adalah dia ke sini lalu ada yang naikin ke atas. Benar? Nah, di saat ini terjadi ya. Nah, saya melihat nih yang masuk lumayan besar. Saya masukin ke SP. Nah, ya, jadilah ternyata jebret. How do you know bahwa dia akan jebol Om ke atas? Ya, kotaknya udah nggak ada ya, karena udah tembus kotak gua gitu ya, dan pas banget dengan kondisi ini. Karena di ilmu tape, ya, tape reading yang akan gua ajarkan di kelas price action dan tape reading. Ya, yang ini loh guys. Yang mana sih? Ada nggak di sini? Nih, yang ini guys. Nih, yang ini. Ya, jangan lupa
Kalau kalian mau ngambil, ambil right away ya. Kalau misalnya nggak bisa ngambil, gue biasanya 2 bulan sekali abis tape reading. Biasanya gue ngajar forex, abis forex gue ngajar US market ya. So you wait lah, gitu ya. Jadi yang ini kalau kalian mau ngambil silahkan. Price action and tape reading ya. Kita akan mulai di akhir Agustus. Oke. Nah itu makanya gue bisa melihat ICBP. Ya, dan yang kemarin di langkah yang kemarin kalian lihat ya, cara tipsnya gua itu caranya. Ya, di saat nanti merah lo lihat apa yang terjadi kayak gitu. Oke? Nah, sekarang gua akan masuk setelah ICBP, kita akan masuk ke KLBF. Ya, gua melihat masih oke nih KLBF. Ya, mudah-mudahan dia nggak turun dari area-area di sini MA20 1525 di tanggal besok. Ya, kalau enggak, kesehatan penting guys. Mudah-mudahan lancar. Oke. SL-nya ditaruh di mana? 1520 masih oke. Ya. Lalu setelah itu ada INKP. Ya. INKP jebol ya kemarin tadi ya. Mudah-mudahan dia jebol lagi besok ya, apalagi kalau misalnya GDP-nya nggak jeblok-jeblok banget. Mudah-mudahan dia ke 8917. Oke. SL-nya di mana? SL-nya ditaruh di MA20-nya. Oke, di bawah MA20-nya. Jangan salah ya, bukan di MA20-nya, di bawah MA20-nya. Lalu ada Cleo. Ya. Cleo lumayan ya dari kemarin, terus dia masih melanjutkan dengan besar gitu ya. Insya Allah dia akan ke 584 ya. SL-nya ditaruh di 477. Oke. Lalu setelah itu ada Breeze. Ya, mantul juga. Digarisin sama Om Yusa, dia mantul, takut banget sama kotak 2. Targetnya di 613. Oke. Sip ya. Lalu ada apa lagi Om Yusa? Boleh, siap. Inco. Ya, kemarin udah gue bilang mantul kan dia, ya kan? Targetnya di 3709, lalu ke 3922. Oke. Lalu ada Tins. Tins juga gitu. Ya, mudah-mudahan besok mantul guys. Ya, mudah-mudahan jadi hari baik gitu ya. Timahnya juga lumayan. Ya, timahnya view chart line. Nah, timahnya lumayan nih, apalagi kalau breakout, lancar jaya sampai 19.000. Oke, itu Tins. Jadi Tins ya, mudah-mudahan mantul. Ya, kita lihat ya besok ya, Tins ya. Oke, lalu ada MDKA. Nah, MDKA lihat emas ya guys ya. Sama gue garisin dia mantul, mudah-mudahan dia lancar ke 1952. Ya. Truthfully, dia akan nunggu di hari Jumat, MFP, non-farm payroll. Ya, tapi kalau menurut gue, kalau dia inflasi subsidi Amerika nggak digelontorkan oleh pemerintah setelah kemarin declare bahwa masuk ke jurang resesi, di bibir resesi, maka emasnya akan naik. Kalau dia menggelontorkan stimulus pemerintah, maka ke sini tergantung berapa gedenya. Ya. Oke, itu MDKA. Lalu ada MKAS. MKAS lumayan ya. Set. Nah. Ke 2660 ya, atau ke sini dulu. Ya, 2384 ya. Is a good. Lihat, ininya bagus. Kalau lihat chart-chart gue tuh yang gue rekomen yang begitu-begitu semua gitu ya. Karena buat kalian, cielah. Cleo-nya ada 2. Malu deh. Oke, Tekim juga gitu ya. Ya, mudah-mudahan mantul besok ya. Kalau mantul, target pertama 6915, lalu target kedua di 7354. Oke. Lalu ada TOWR. Ya, TWR follow the trend aja sih. Ya, ini mungkin akan koreksi lagi dikit, nanti kalau mantul ambil lagi. Oke. Lalu ada ICBP udah, ikan. Cailah ikan Om Yusa. Ya. Terus ya sampai sini ya. 799 nanti koreksi lagi, nanti naik lagi. Oke. Lalu ada INDF. INDF
Kalau bisa tembus dari 6811, kalau dia besok merah ya, dia kan ke area 6566 ya. Tunggu mantulannya aja kayak gini nih. Tak, ambil lagi ya. Sideways Om, enggak sih. Kayaknya sih menurut gua dia akan ke 7418 or beyond gitu ya. Lalu ada PTPW ya, follow the trend aja. Ini kan buy pressure-nya tinggi nih guys, gitu ya. Hajar KB habis itu ya, keren habis. Oke. Lalu ada WIM juga gitu ya. Saham-saham uptrend lah. Kalau kayak gini masih belum mau keluar gitu ya, walaupun diguyur kemarin ya. Targetnya 417 ya. Lalu setelah itu ada BRPT. Bener ya, BRPT tadi sempat merah ya. Tadi padahal udah kayak gini tapi dia merah. Ini triple. Apa namanya, mudah-mudahan besok mantul ya. Kalau gua tadi ada yang nanya, gimana nih Om? Tunggu mantulnya aja dulu. Kalau dia mantul kayak gini nih, tuh ikutin aja. Tuh SL-nya taruh di bawah sini. Tuh, mudah-mudahan dia lancar. Oke, sip. Lalu setelah itu ada Diva. Diva pas di EMA 20 ya. Mudah-mudahan lancar ke atas. Ya, kita lihat aja gitu ya. MA ininya ditaruh di sini, di bawahnya di 1810 boleh SL-nya. Oke. Lalu ada Tebik. Tebik juga bagus ya guys. Kemungkinan dia akan mantul ya, mudah-mudahan ke 1428. Oke. Lalu ada Sido, Siong gitu ya. Bencong enggak. Oke. Nah, terus ini ke sini, kalau menurut gue sih dia nggak tahan ya di 1346-nya, tapi kita lihat kalau dia bisa tembus, dia mungkin targetnya ke 1393 dan 1432. Oke. Lalu ada Ades. Nah, Ades lumayan ya. Set. Nah, ini tanda-tanda dia mau mantul dan dia akan ke arah-arah sini nih, 1074. SL-nya bisa ditaruh di 934. Oke. Lalu ada GGRM. Oke. GGRM sama, dia tadi kemarin turun terus tanda mantul lagi, tapi menurut gue sih berat ya dia lewat sini ya, 50617. Dihitung risk rewardnya worth it nggak gitu ya. Gimana cara ngitungnya? Ada di video sebelah, dilihat ya. Oke. Lalu ada TCPI. Nah, ini bagus nih ya. TCPI ini menurut gua lumayan lucu ya, naik dia kemarin juga ada nih pressure-nya ya, walaupun gua nggak masukin ya karena gue takut gitu ya. Ternyata transcall-nya lumayan, targetnya 4116. Kalau dia tembus di sini guys, lanjut dia ke 4650. Oke, ya, dilihat cicilan pertama, cicilan kedua, setelah tembus dia mantul lagi, ambil lagi cicilan ketiga. Oke, lalu setelah itu Mika ya, oke lah, sosol lah, masih sideways ya. Targetnya daerah-daerah sini 2498. Oke, lalu ada Emior masih sideways ya, tapi feeling gue nih dia akan naik nih guys. Kalau dia tembus, dia akan ke 2580. Oke. Lalu setelah itu ada BBRI. Nah, BBRI kayaknya sih masih arah-arah sini ya. Ya, ini lumayan nih. Mudah-mudahan sih dia tembus. Ini sideways-nya udah lumayan lama. Kalau dia tembus ke atas, karena salah satu yang lagi ditunggu-tunggu semuanya ya, punya duit semuanya di sini taruh gitu ya. Kalau dia tembus ke atas, rally-nya akan panjang guys. Menurut gua rally-nya itu adalah kurang lebih bisa 6 bulan guys. Ya, kalau 6 bulan nyampe mana Om? Kayaknya nyampe-nya akan ke arah-arah sini nih, 4749. Ya. Oke guys. Sip. Lalu ada BBCA. Ini bank-bank ini kalau menurut gue tinggal nunggu aja nih gongnya ya.
BBCA. Ya, kemarin juga ada perlawanan, hari ini hijau. Ya, mudah-mudahan dia bisa tembus di sini. Kemarin dibawa ke 29 nggak mau. Ya, mudah-mudahan dia tembus, larinya ke 3281. Lalu tadi gue lihat ada BBTN agak turun ya guys. Nah, kalau dia tembus mungkin baru cantik untuk dilihat, apalagi kalau tembusnya di 1362 nanti akan ke sini. Oke. Lalu ada BBNI. BBNI sama kejadian kayak BBTN gitu ya. Kalau dia tembus dari EMA 28 mungkin baru akan ke 5142. Oke. Lalu setelah itu ada Pegas. Pegas bagus nggak Om gitu ya. Oke sih. Ini sih menurut gua oke ya. Targetnya di 1281 dulu. Kalau besok merah, nah hati-hati guys. Ya, targetnya di sini nih 1132 dulu. Ya, kalau dia besok merah ya, di bawah, ditutupnya di bawah, body candle-nya di bawah, harga penutupannya di bawah. Ya, lalu setelah itu ada BBNI udah Wood. Nah, Wood juga oke ya. Kalau menurut gua tinggal tunggu satu candle lagi, ditutupnya di atas ini nggak? Kalau iya, targetnya di area-area 448 ataupun 456. Oke. Lalu terakhir ayam. Ya, ayam juga begitu. Hajar KB. Mudah-mudahan bisa nyampe 6550. Oke. Lalu tadi ada JSMR ya. JSMR juga kan tadi gue udah bilang, lancar kan? Lancar. Targetnya di sini 4226, lalu 4512. Ya. Oke guys. Itu aja dari gua. Jadi jangan lupakan. Dan gue lagi mau buka kelas price action IHSG. Kalau mau kalian belajar screening kayak gue, baca pasar kayak gue ajarin di price action tape reading. Ya. Lalu kalau yang mau US stock, kemarin udah gue analisa APL ya, sampai sekarang masih jalan tuh. Yang sono gigit jari aja gitu ya. Pokoknya itu guys, semoga berguna. Kita lihat besok tanggal 5. Insya Allah mudah-mudahan di area-area 6-5-4% lah minusnya kita. Ya, kalau iya siap-siap untuk rebound. Oke? Itu aja guys dari gua. User signing out. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and share. Oke? See you and bye-bye. A good night.